Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Riada Rismandana. NIM saya 2025-081-0067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait manajemen logistik yang mensimulasikan proses distribusi barang dari gudang ke pelanggan. Nah, program ini itu menggabungkan 4 struktur data berbeda untuk menangani berbagai aspek logistik: queue, pointer, linked list, tree, dan graph. Nah, langsung saja ke kode program. Nah, bagian atas ini itu untuk mengimpor library, IOStream untuk input output, string untuk teks, limits untuk membersihkan buffer input, C-type untuk validasi huruf, serta vektor sebagai wadah data tambahan. Nah, kemudian di sini itu ada struct atau tipe data bentukan untuk objek nyata di program. Ada struct kurir untuk data kurir, barang tree untuk barang di gudang dengan stok, node graph untuk peta rute, serta paket untuk paket yang akan dikirim. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi validasi. Nah, karena mengembalikan nilai true or false, validasi nama dan validasi nama barang itu untuk memastikan nama hanya huruf dan spasi. Nah, sedangkan untuk validasi ID itu memastikan ID adalah angka yang positif. Nah, kemudian ada linked list. Nah, di sini ada tambah kurir. Itu prosedur untuk menambah kurir baru di akhir daftar dengan validasi nama. Nah, untuk tampilkan kurir itu adalah prosedur untuk menampilkan semua kurir. Nah, dan hitung kurir itu adalah fungsi karena mengembalikan nilai integer jumlah kurir. Nah, lanjut ke bagian fungsi dan prosedur tree binary search. Nah, tambah barang dulu. Tambah barang adalah fungsi rekursif untuk menyusun pohon barang berdasarkan ID, di mana ID lebih kecil itu otomatis masuk ke cabang kiri dan lebih besar itu ke kanan. Nah, kemudian untuk cek duplikat tree, nah, dan cari barang. Nah, itu adalah fungsi untuk mencari data. Sedangkan untuk kurangi stok itu tuh adalah fungsi untuk mengurangi stok barang. Nah, sedangkan untuk tampilkan barang itu adalah prosedur in order traversal untuk menampilkan barang terurut dari ID terkecil ke terbesar. Kemudian untuk hitung total barang itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah barang. Dan hapus tree itu adalah prosedur untuk membersihkan memori. Nah, kemudian di sini saya mengimplementasikan graph memakai agency list. Nah, fungsinya itu untuk memetakan rute distribusi antar kota dengan bobot jarak dalam kilometer. Nah, di sini ada 4 kota. Ada Jakarta, Bandung, Cirebon, dan Kuningan. Konstruktor peta jalur itu adalah prosedur untuk inisialisasi rute awal. Nah, tambah rute adalah prosedur untuk menambahkan rute, sedangkan is kota valid itu adalah fungsi untuk validasi si kotanya. Sedangkan untuk get index kota itu adalah fungsi untuk mendapatkan indeks kota. Tampilkan kota valid itu untuk prosedur untuk menampilkan daftar kota, dan tampilkan peta itu untuk menampilkan seluruh peta. Nah, kemudian di sini juga ada antrean struct queue untuk mengelola antrean paket dengan prinsip freeze in freeze out.
Nah, di sini ada cek ketersediaan barang dulu lah. Adalah fungsi untuk validasi ketergantungan. Nah, sedangkan enqueue adalah prosedur untuk memasukkan paket baru ke barisan belakang dengan 3 level validasi. Harus ada kurir, harus ada barang, dan tujuan harus terdaftar di peta. Nah, DQ adalah prosedur untuk memproses paket di barisan paling depan. Hitung jumlah paket adalah fungsi untuk menghitung total paket, dan tampilkan antrean adalah prosedur untuk menampilkan semua paket. Nah, kemudian ini adalah fungsi utama main yang menjalankan program. Nah, di dalamnya itu ada do while loop untuk menampilkan menu berulang sampai user memilih keluar. Setiap input menu itu divalidasi agar hanya menerima angka 1 hingga 9. Nah, switch catch itu digunakan untuk memanggil prosedur atau fungsi sesuai pilihan menu. Kemudian terakhir itu saya melakukan pembersihan memori secara manual menggunakan perintah delete. Nah, untuk menghapus semua node dinamis di linked list dan tree agar komputer itu tidak mengalami kebocoran memori. Nah, lanjut ke demo program. Nah, kita cek validasi dulu. Misal kita buat paket. Nah, di sini katanya belum ada kurir yang terdaftar. Nah, silahkan daftar kurir terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan dulu kurir 1. Misal, nah, kita cek lihat daftar kurir. Nah, di sini total kurirnya 1. Namanya itu Rizky Radar Pandana. Nah, kita coba buat paket. Nah, di sini itu barangnya kosong. Nah, kita harus inputin barangnya dulu. Kita misal ID barangnya berapa, misal sabun, stok awalnya itu 10 misal. Nah, kita buat paket. Nah, sekarang sudah ada barangnya. Nah, kita kirim ID-nya, kita kasih stoknya. Semisal 11 itu jumlah itu tidak mencukupi karena stoknya itu 10. Jadi ada validasi lagi. Nah, misal kita kasih 10. Nah, di sini ada kode tujuan yang valid. Nah, semisal kita kuningan. Kemudian kita cek dulu ini kan tadi 10 ya. Nah, sedangkan tadi stoknya 10, terus kita dipesan juga 10. Nah, kita cek. Nah, di sini stoknya itu habis. Nah, kita lihat antrean. Nah, di sini antreannya ID-nya 100, barangnya itu sabun dengan 10 unit. Tujuannya itu ke Kuningan. Nah, kita proses. Nah, paket berhasil diproses dan dikirim. Nah, antreannya itu sekarang kosong karena yang tadi yang pesan cuman 1 orang gitu. Nah, kita cek lihat peta rutenya. Nah, di sini Jakarta ke Bandung itu 150 km, Bandung ke Cirebon itu 130 km, dan Cirebon ke Kuningan itu 35 km. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.